Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Bicara Bincang Santai bareng BEM. Ketemu lagi sama aku Alma yang akan menjadi host kali ini. Kira-kira kita akan ketemu dengan departemen siapa lagi ya? Nah, di episode kali ini kita bakal ngulik nih lebih dalam tentang Kabinet Biman Cakrawala lagi. Dan kali ini kita kedatangan departemen yang selalu menjadi garda terdepan tentang informasi, rajin update di medsos kayak TikTok, Instagram, bahkan YouTube juga. Dan pastinya gak pernah ketinggalan dokumentasi acara. Ya siapa lagi kalau bukan departemen Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sangat sehat baik. Alhamdulillah. Nah kali ini kan ada pepatah ya Teh yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka di sesi pertama ini kita akan menuju sesi perkenalan. Biar makin akrab nih Teh ya. Boleh dong perkenalan dulu, nama lengkap, jurusan, angkatan, dan jabatannya di BEM sebagai apa? Boleh dari Teteh dulu atau mau Teteh dulu? Boleh deh dari Cika belajar. Silahkan Teh. Oke, sebelumnya ini dulu memperkenalkan diri, saya Cika Aning Tias dari jurusan S1 Kesehatan Masyarakat yang saat ini diamanahi menjadi Kepala Departemen Kominfo. Oh iya, dari angkatan 22. Oke, perkenalkan saya Destiliani dari S1 Ilmu Keperawatan angkatan 22 juga. Di sini di Kabinet Bima Cakrawala saya diamanahi sebagai Subdepartemen Humas Internal. Udah cukup deh buat perkenalannya. Kita lanjut ya Teh ke sesi kedua tentang tugas dan peran Kominfo itu di Kabinet Bima Cakrawala itu apa ya Teh? Ada pertanyaan yang pertama nih Teh. Kalau boleh dijelasin, apa sih tugas utama gitu yang paling utama dari Departemen Kominfo di BEM KMF Kitkes Unjani ini? Oke, mau sama aku atau Teh sih? Boleh deh. Kita aja dulu ya untuk tugas Kominfo itu sendiri. Dari namanya kan Kominfo itu komunikasi dan informasi ya. Jadi di sini itu kita tugasnya mengelola informasi juga. Selain mengelola informasi, kita juga mengelola segala publikasi dan dokumentasi yang ada di BEM ini gitu, mungkin kurang lebihnya. Mungkin ada yang mau ditambahin Teh? Cukup. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Di Kominfo kan ada banyak subdivisi ya, subdepartemen gitu. Nah kayak Humin, Humes, terus Pedinfo gitu ya Teh ya. Nah bisa diceritain nggak sih Teh pembagian perannya itu kayak gimana? Dan kalau boleh tahu itu berapa orang gitu dalamnya? Oh iya boleh, mungkin aku izin ngejelasin dulu ya Teh, Desi mungkin bisa nambahin. Kalau untuk di Departemen Kominfo itu sendiri ada 3 subdepartemen. Yang pertama ada Humas Internal, yang kedua ada Humas Eksternal, dan yang ketiga ada Media dan Informasi. Nah untuk anggotanya sendiri, Humas Internal itu ada 3 orang, kemudian ada Humas Eksternal itu ada 2 orang, dan dari Media dan Informasi itu ada 3 orang juga. Nah untuk perbedaannya apa sih dari setiap subdepartemennya? Yang pertama untuk Humas Internal itu fokusnya itu menjalin hubungan yang ada di dalam internal Fitkes itu sendiri, karena kita kan BEM Fitkes ya. Nah kemudian untuk Humas Eksternal itu sendiri menjalin informasi yang ada di luar Fitkes. Nah kemudian untuk Media dan Informasi ini itu kita fokusnya pada editing atau kayak wajahnya BEM lah gitu ya di sosial media gitu, yang ngupload, yang ngambil dokumentasi, yang mengedit membuat akun BEM menjadi cantik dan rupawan gitu ya, itu oleh Media dan Informasi gitu. Ada tambahan nggak Teh dari Teh Desti? Paling dari aku nambahin sedikit aja ya Teh ya, mengenai humas internal dan eksternal. Selain naruh hubung antara himpunan ataupun dengan departemen lain, humas internal sendiri juga menjalankan alur birokrasi persuratan serta mencari isu-isu terkait yang ada di internalnya. Sedangkan untuk humas eksternal sendiri itu lebih ke bagian luarnya. Jadi untuk yang internal itu khusus oleh humas internal saja, tapi untuk alur persuratan yang keluar itu dilakukannya oleh humas eksternal. Gitu sih. Ternyata panjang banget ya Teh prosesnya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting sih Teh peran Kominfo buat keberlangsungan program kerja di BEM itu terutama Kabinet Bima Cakrawala Teh?
Oh, aku langsung jawab ya, mungkin Iya, untuk boleh. seberapa penting, apalagi kan kita namanya juga komunikasi dan informasi ya, yang mana komunikasi itu sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi gitu. Kalau misalkan suatu organisasi tanpa komunikasi juga kan tidak akan berjalan dengan baik gitu. Apalagi komunikasi di sini adalah komunikasi yang apa ya, yang efektif gitu, yang bisa menyampaikan informasi sebaik-baiknya gitu. Kita masuk ya Teh ke sesi selanjutnya, sesi ketiga tentang tantangan dan pengalaman. Ada yang bertanya, ada gak pengalaman unik atau lucu selama ngurusin publikasi dan dokumentasi BEM? Teh? Boleh Teh, dari siapa dulu nih yang mau jawab? Dari Tanesi mungkin gitu ya. Boleh. Ada dong pastinya waktu dokumentasi nih. Sering banget terjadi ya. Kayak misalkan kita udah siap nih ambil video apapun itu, tapi ternyata si baterai kamera itu habis kayak gitu. Terus akhirnya kita ngedit pakai HP dan seadanya, walaupun panik ya, tapi jadi pengalaman yang seru dan nggak terlupakan aja sih Teh kayak gitu. Ya, apalagi walaupun dengan misalkan ada hal-hal keterbatasan seperti itu ya, dari tim media dan informasi kami itu sangat-sangat pandai dalam mengedit dan mempublikasikan dokumentasi. Jadi hasilnya akan tetap maksimal gitu ya. Berarti sangat totalitas banget Yes, gitu ya. betul. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Satu kata yang bisa menggambarkan Kominfo menurut kakak-kakak. Mulai Ada data? dari si dulu deh. Ya boleh Teh, siapa aja. Boleh deh. Menurut aku sih keren. Karena dari Kominfo itu kan ada 3 sub departemen ya, Iya. yang isinya tuh banyak sekali. Di situ kan ada beberapa kepala gitu ya, dan itu pasti agak susah untuk menyamakan persepsi dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya kita sangat bisa sekali untuk menyamakan persepsi itu. Jadi menurut aku keren sekali sih Kominfo itu. Berarti satu katanya tuh keren sekali Iya. gitu ya. Iya. Nah, terus Teh, gimana sih cara teteh gitu menjaga kekompakan setiap subdepnya? Karena kan ada 3 subdep ya. Ini paling banyak gak sih Teh subdepartemen Kominfo itu daripada departemen lainnya? Iya, betul sekali, karena mungkin dari departemen-departemen lain hanya 1 atau 2 subdepartemen. Nah, di Kominfo ini ada 3 subdepartemen yang paling banyak. Untuk menjaga kekompakan mungkin ya Teh. Nah, walaupun di departemen Kominfo ini kan ada beberapa subdepartemen ya Teh. Iya. Nah, kita ini walaupun berbeda-beda subdepartemen, tetapi kan kita masih di bawah Kominfo ya Teh. Jadi kita tetap saling bantu-membantu sesama. Jadi misalkan humas internal membutuhkan bantuan untuk pengiriman surat, bisa di-backup juga oleh humas eksternal. Begitu pun media informasi. Jadi tim Kominfo ini teh multi talent kan, jadi bisa mengedit, bisa mengirimkan surat, bisa Hebat semua sekali ya. Betul, Teh, betul. Berarti selain kebersamaan, solidaritas yang tinggi gitu, tapi saling backup dan saling backup, membackupnya juga sangat kuat gitu ya Teh ya. Betul. Nah, kita lanjut nih Teh ke sesi keempat sekarang. Harapan dan pesan. Harapan terbesar untuk Departemen Kominfo di Kabinet Bima Cakrawala. Boleh dari Tata siapa dulu yang mau? Oke, aku dulu kali ya. Iya, boleh. Harapan. Jadi untuk harapan Departemen Kominfo ini, aku harap Departemen Kominfo ini anggotanya solid terus, terus Amin. kompak terus, Amin. terus semangatnya juga bakal tetap semangat terus, nggak turun semangatnya juga, apa ya, saling menyayangi satu sama lain gitu, kekeluarganya dipererat lagi. Ya semoga ya Teh ya sampai akhir kabinet gitu ya. Walaupun sudah akhir kabinet, di luar BEM juga kita tetap Saling menyapa gitu deh. Dari Tata ada tambahan nggak? Ada dong pastinya. Harapannya itu semoga Kominfo tuh terus berkembang jadi departemen yang responsif dan bisa menjadi pusat informasi yang terpercaya untuk mahasiswa. Juga semoga semua subdepnya bisa saling support dan makin kreatif. Amin. Doain ya teman-teman. Kita lanjut ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada mahasiswa yang pengen masuk Kominfo di periode berikutnya, tips apa yang bisa teteh kasih biar bisa betah dan enjoy di Departemen Kominfo tercinta ini Teh? Oke, mungkin tips and tricks gitu ya. Yang pertama, berani dulu aja gitu, karena kita itu kan sebagai penghubung komunikasi dari mahasiswa ke akademik, dari mahasiswa ke luar fakultas gitu ya, kita sebagai penghubungnya.
tentu apa yang kita butuhkan yang pertama itu adalah keberanian gitu. Kalau misalkan kita berani gitu, kita juga akan gampang gitu menyampaikan informasinya. Kemudian apalagi yang selanjutnya diasah itu adalah kemampuan editing mungkin ya teh, untuk Iya. yang ingin ikut terjun ke dalam subdepartemen media dan informasi gitu, karena yang diperlukan adalah skill mengeditnya untuk dipublikasikan nantinya di sosial media BEM gitu. Kita ada tambahan tidak sih? Kalau dari aku sendiri sih jangan takut salah ya. Karena Kominfo itu tempat yang seru kalau kamu itu aktif dan mau berproses bareng tim. Jadi intinya kita jangan takut salah, kita bisa mulai bareng-bareng loh dari nol gitu. Yang penting sih tetap konsisten aja. Karena kalau salah juga namanya juga sambil belajar Iya, gitu ya. betul, Karena kan betul. apa-apa juga nggak ada yang sempurna gitu ya. Terus semuanya juga bisa kalau mau belajar. Nah, mungkin dari Teh Desi ada tambahan. Ada sih, seberapa penting ya Teh ya? Iya. Penting banget sih menurut aku, karena dari hasil kajian yang dari Adkesma atau Apung itu bisa loh disebarkan melalui media informasi. Nah, siapa sih yang menyebarkannya? Yaitu dari Medinfo tersendiri, bisa lewat Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan dari kita juga kan ada subdepartemen humas eksternal ya Teh ya. Nah, di situ juga humas eksternal itu bisa menjalin kerjasama dengan yang lain ya. Otomatis lah ada sedikitnya membangun citra BEM gitu. Berarti bagus banget ya Teh, dan sangat berperan sekali karena sebenarnya podcast ini tuh menjadi salah satu wadah ya Teh ya, wadah dari Medinfo gitu buat memberitahu atau menginfokan kepada teman-teman terkait subdep dan departemen apa aja yang ada di BEM Titkes ini. Iya. Kalau boleh tahu Teh, ada program apa aja sih yang di dalam Kominfo ini? Untuk programnya itu kita ada 4 ya. Mungkin yang pertama itu ada studi banding gitu, studi banding antar fakultas atau antar kampus. Kemudian juga kita ada Expo Kampus. Expo Kampus ini kegiatannya kegiatan siswa-siswa SMA yang datang ke Pitkes Unjani untuk melihat-lihat Pitkes Unjani itu sendiri. Kemudian di Expo Kampus ini kita juga nih memperkenalkan setiap jurusan yang ada di Fakultas Ilmu dan Teknologi, Kesehatan. Kemudian ada juga program kerja ini, salah satunya adalah podcast, yang mana podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh warga Pitkes maupun luar Pitkes mengenai apa aja sih yang ada di BEM. Kemudian nanti juga kita akan mungkin akan ada mengundang bintang tamu yang nggak kalah menarik gitu ya. Iya. Kemudian ada juga proker mading gitu. Untuk mading ini nantinya memberikan informasi-informasi baik itu perlombaan atau informasi apapun yang penting kepada mahasiswa-mahasiswa Pitkes gitu. Jadi kalian harus stay tune terus ya. Tuh. Nah, kita lanjut aja ya Teh ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk soal publikasi nih Teh ya, biasanya strategi apa yang dipakai biar postingan web itu menarik perhatian mahasiswa atau masyarakat luas atau masyarakat luar yang melihat postingan web tersebut? Izin wakilnya mungkin dari Departemen Medinfo ya, yang terutama tugasnya itu mengedit dan juga mempublikasikan semua dokumentasi itu, yang menjadi strateginya mungkin dengan pemilihan tren yang kekinian gitu ya, yang trendy sekarang Iya, gitu. iya. Itu kan jadi salah satu Nilai plus ya Teh? betul, salah satu kayak membuat orang-orang tuh tertarik gitu dengan postingan-postingan kita. Selain itu juga kita bisa dilihat dari pemilihan warna mungkin ya Teh. Oh, color palette gitu Teh ya kalau zaman sekarang ini ya. Jadi kayak kalau misalkan dari warna-warna postingan aja yang menarik gitu, kalau palette kan itu juga bisa membuat orang-orang menjadi tertarik gitu dengan apa yang diposting oleh BEM. Selain itu juga mungkin dari isu-isu terkini gitu ya. Iya, Jadi Teh. mengikuti tren gitu, isu-isu apa aja yang ada saat ini gitu. Itu juga Apalagi sekarang ya Teh, banyak banget isu-isunya. gitu. Itu juga jadi membuat orang-orang tuh tertarik dengan apa sih yang akan diposting BEM lagi nanti gitu. Berarti Teh postingan Instagram BEM itu rata-rata terkini gitu ya, terbaru gitu Betul. tentang isu-isu yang ada di Indonesia ini gitu terutama Teh ya. Bisa dari internal juga ya, dari umat kampus juga Oh, kita gitu ya Teh. aktif sosial. Kayak misalkan tuh kayak dari advokasi yang tadi kita omongin, kayak dari Adkesma langsung ditayanginnya ke media informasi itu ya. Jadi berita yang kita tampilkan di akun sosial media Pitkes itu berita yang terbarukan gitu, dan berita yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Pastinya Teh ini udah dikaji gitu ya Teh sama Adkesma gitu ya. Jadi emang udah pasti benar-benar fakta gitu ya Teh. Betul.
Nah, kita lanjut aja teh ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk dokumentasi kegiatan, biasanya kan proses di balik layarnya itu gimana sih teh? Dari persiapan sampai hasilnya bisa dipublis gitu teh. Takutnya gitu sebelumnya kan kayak ada jangan dipublis karena ini gitu, atau enggak ada kesalahan-kesalahan yang kayak contohnya pengalaman yang sampai gak bisa dipublis, apa bisa diceritain nggak teh? Oh, mungkin izin menjawab juga ya untuk berita-berita yang akan kita publish itu gimana mungkin urutannya gitu, Iya. alurnya gitu ya. Jadi setiap yang kita publish di akun sosial media BEM itu tentunya akan kita kaji terlebih dahulu selain dikaji oleh Departemen Adkesma untuk kajiannya. Jadi dari media informasi juga mengkaji terlebih dahulu apa yang akan diposting gitu. Kita tidak akan sembarangan memposting sesuatu gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau di bidang humas ya teh ya, biasanya kerja samanya itu sama siapa aja? Kampus lain kah? Media partner kah? Atau organisasi eksternal juga? Berarti ini tuh humas eksternal ya teh lebihnya, atau humas internal juga ada kerjasama kan? Iya, mungkin mau dijawab sama teteh yang humas ya. Boleh. Untuk humas eksternal dulu ya, terlebih dahulu. Kalau untuk humas eksternal, karena kita ada program kerja studi banding, mungkin itu bisa dimasukkan ya, untuk Iya. kita kerjasama. Nantinya kan ada beberapa informasi yang kita dapatkan setelah kita melakukan studi banding. Kemudian kita juga bisa mencari sponsor yang nantinya kita ada kegiatan kampus expo juga ya, Teh, ya. Betul. Nah, dari situ, kita bakal terus mencari sponsor untuk keberlangsungan kampus expo itu tersendiri, seperti itu. Nah, teh kalau boleh tahu, buat kampus expo itu dibuka untuk umum atau nanti ada informasi lebih lanjut nggak teh? Untuk kampus expo ini kan sasaran kita adalah siswa-siswi kelas 12 ya yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Jadi mungkin sasaran utama kita siswa-siswi, tapi juga si kampus expo ini juga terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa Pitkes gitu. Pertanyaan terakhir nih teh, apa pesan untuk seluruh mahasiswa Pitkes Unjani supaya lebih aware gitu dengan informasi yang dibagikan oleh Kominfo gitu? Karena kan beberapa informasi Kominfo itu terkadang terkaitan dengan advokasi dari mahasiswa gitu ya, mengenai misalkan kayak adanya kenaikan UKT atau dan sebagainya gitu teh. Iya, mungkin untuk pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa, jangan takut untuk menyuarakan pendapat atau aspirasimu. Kalau misalkan di Kominfo sendiri itu ada ya, di sosial medianya itu ada link untuk aspirasi, bisa juga dicantumkan di situ. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi juga jangan lupa untuk mencantumkan apa ya namanya? Piagam dari biasanya. Iya, Sertifikat gitu ya. sertifikat itu bisa dicantumkan juga penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa Pitkes yang nantinya akan kita publikasikan juga di Instagram atau sosial media kita yang lainnya. Jadi misal kayak gini ada yang menang lomba gitu ya, mahasiswa Pitkes. Nah, nanti bisa ngisi link gitu ya teh. Betul. Linknya itu tertera ada di web gitu teh. Iya, Web Instagram BEM ya teh. BEM Pitkes. Nah, nanti sama kita dipublikasikan lagi di Instagram BEM agar orang-orang juga mengetahui gitu bahwa Biasanya teman-teman di Pitkes ini tuh banyak orang-orang berprestasi gitu. Selain cuma belajar di sini, mereka juga mencari pembelajaran di area-area kampus atau di tempat-tempat lainnya gitu kan. Oke, sekitar informasi untuk teman-teman yang lagi nonton. Jadi dari BEM Pitkes itu sendiri mempunyai beberapa sosial media. Di antaranya ada Instagram BEM, nanti mungkin bisa lihat di sini ya teh. Kemudian juga ada YouTube, kemudian juga akun TikTok dari BEM Kemek itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk di follow dan di like karena informasi-informasi up to date dan terbaru akan diposting di sosial media BEM Kemek Pitkes Unjani. Jangan lupa ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah ada di akhir penghujung acara. Makasih banyak nih buat teman-teman Kominfo yang udah seri panjang lebar bareng aku di bicara kali ini. Dari obrolan ini kita jadi tahu ya bahwa Kominfo itu ibarat wajah sekaligus suara BEM yang selalu siap menyampaikan informasi dan mengabdikan momen-momen penting. Nah, semoga apa yang dibagikan jadi inspirasi dan motivasi buat mahasiswa Pitkes Unjani. Nah, teh sebelum kita tutup acara ini, kita itu punya jargon loh. Kayak teteh udah pada tahu belum? Belum tuh, gimana emang jargonnya nih, Teh? Itu kan jargonnya. Aku ajarin dulu ya, teh ya. Jadi jargonnya tuh kayak gini. Bicara BEM, ngobrol asik, penuh inspirasi, santai bareng
tambah edukasi. Udah kah? Oke. Kita bareng-bareng ya. Bicara BEM, ngobrol asik, menginspirasi, santai bareng, tanpa edukasi. Bye-bye guys, sampai jumpa di podcast Bicara BEM selanjutnya. Bye-bye.